Pernahkah kalian penasaran, kenapa jalan aspal bisa menahan beban truk yang super berat tanpa hancur? Semua itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang. Di Indonesia, kitab suci para insinyur jalan saat ini adalah Manual Desain Pergerakan Jalan atau MDP 2024. Kita bedah bagaimana sebuah jalan aspal direncanakan dari nol sampai jadi. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu perkerasan lentur, flexible pavement. Berbeda dengan jalan beton atau perkerasan kaku, perkerasan lentur menggunakan bahan pengikat aspal. Sifatnya yang elastis atau lentur ini berfungsi untuk memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar secara bertahap. Lapisan paling atas menerima beban paling padat, lalu kekuatannya disebarkan ke lapisan di bawahnya hingga diterima dengan aman oleh tanah asli. Sebelum menghitung, seorang engineer tidak bisa asal tebak. Berdasarkan MDP 2024, ada data utama yang wajib dikumpulkan, yaitu 1. Data lalu lintas untuk menghitung seberapa banyak dan seberapa berat kendaraan yang akan lewat selama umur rencana, misalnya 20 tahun. 2. Data tanah dasar subgrade untuk mengetahui daya dukung tanah asli. 3. Data lingkungan seperti curah hujan dan kondisi drainase, karena air adalah musuh utama aspal. Masuk ke tahap krusial. Pertama, analisis lalu lintas. Di MDP 2024, kita tidak menghitung jumlah mobil pribadi karena yang merusak jalan adalah kenderaan berat seperti bus dan truk. Kita menghitung nilai ESA atau KESA, yaitu akumulasi beban sumbu standar sekian kilonewton selama umur rencana langkahnya. Hitung LHR lalu lintas harian rata-rata dari survei, kalikan dengan FDF atau faktor perusak kendaraan terbaru di MDP 2024. Proyeksi dengan pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana, misalnya 4% per tahun, hasil akhirnya adalah angka KESA 5 atau KESA 4 yang menjadi penentu ketebalan jalan. Langkah kedua, analisis tanah dasar. Sekuat apapun aspalnya, kalau tanah di bawahnya lembek, jalannya pasti amblas. Kekuatan tanah ini diukur dengan nilai CBR atau California Bearing Ratio. Di dalam NDP tahun 2024, nilai CBR yang digunakan adalah CBR karakteristik atau nilai persentil ke-90 jika data banyak. Jika nilai CBR tanah asli di lokasi Anda di bawah 6%, maka standar kita wajib melakukan perbaikan tanah dasar seperti stabilisasi semen, kapur, atau memasang lapisan subgrade pilihan agar pondasi jalan kita kokoh. Nah, setelah memegang data CESA, beban lalu lintas, dan CBR karakteristik kekuatan tanah, kita tinggal memasukkan ke bagan desain perkerasan yang ada di bab 4 dan bab 5 MDP 2024. MDP 2024 mempermudahkan kita dengan menyediakan tabel matriks standar. Struktur perkerasan lentur umumnya terdiri dari lapisan tanah dasar subgrade, lapisan pondasi bawah base course, biasanya menggunakan agregat kelas B. Lalu ada lapis pondasi atas base course menggunakan agregat kelas A atau CTB, cement tread base. Lalu lapis permukaan surface course menggunakan aspal panas seperti ACBC binder dan ACWC wearing course di bagian paling atas.